يا الله ارحم وخضر كل مكان يابس واحفظه للعلوم النافعة والمدارس. وحيا يا ربنا في العلم ما كان دارس. وحيا يا ربنا في العلم ما كان دارس. وظهر الدين حتى ينتشر في المجالس تنتفع به جميع الناس قايم وجالس. Cara menempatkannya ini memang murni fikih. Yang pertama, Syekh Mahdi Rojai punya kitab namanya Al-Muqtidun. Kalau di lewat internet downloadnya itu ada 3 juz. Di juz pertama beliau mengatakan ayyura khattun nasab mawfuqun bihi yu'rafu khattu wa yatahaqqaqu. Nah, syarat bukan syaratnya, toroik atau turuk. Toroik itu wazan apa? Mafa'il ya, syibbu mafa'il. Kalau di alfiyah wakul lijam'i musybihi mafa'ila awil mafa'ila biman ikabila. Toroik cara, berarti kalau cara kan bisa pilih satu kan gitu. Yang pertama ayyura khattun nasabah. Nah ini diperhatikan karena mereka ini memaknai saja itu sampai memperkosa dalil mereka. Ayyura khattun nasabah kan dibaca naibul fa'il. Ada catatan ahli nasab. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan Kori, ya yang ngakunya orang Aceh tapi wajahnya seperti Bangladesh. Kori itu mengatakan membaca lafaz ini dengan ayyara khattun nasab. Saya membaca ayyura khattun nasab. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah ternyata dia memaknai fa'ilnya harus nasabah dan maf'ulnya juga harus nasabah. Nah ini syarat yang mereka tetapkan cabang pribadi. Ayyara khattun nasabah. Ada seorang ahli nasab melihat catatan ahli nasab. Nah ini sudah pemerkosaan dalil. Tidak tercatat seperti itu. Makanya kenapa saya membaca dengan konteks naibul fa'il ayyura bukan ayyara, itu lebih mafhum. Ada catatan ahli nasab, kemudian tertahqiq, terkonfirmasi dan terbuktikan. Mudah-mudahan selesai. Ya. Kenapa kok harus nasabah? Ini nasabah bermakna ahli nasab, bukan nasabah BRI. Kenapa kok harus nasabah? Karena memang bidannya kita itu selalu bahkan Al-Quran saja kan tidak boleh kita nyari terjemahan sendiri kan. Fasalu ahla dzikri kan. Ikutu bertanyalah kepada orang ahli dzikir karena di bidannya. Nasabah itu sudah bidannya masalah nasab itu. Toh andai kan nasabah salah tetap dapat satu pahala kan begitu dalam hal nasab. Hadisnya wa idza kamal hakim fujitahada wa asaba falahu ajrun. Kan begitu. Kalau benar dapat 2 pahala. Hakim ya lafaznya al-hakim wa idza hakama al-hakim. Kalau bukan al-hakim maka Al-Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta, tetap salah. Nah, ada catatan ahli nasab satu. Selesai. Yang kedua, ada syar'iyah bayyinah syar'iyah. Bi syahadati rajulaini adlaini. Ini murni fikih. Ada 2 saksi. Saksi syahadah ini kan konteksnya bab fikih. Ada 2 saksi yang adil yang kemudian mereka paham masalah nasab, mengakui nasab orang itu. Berarti ini nasab jarak dekat, kebanyakan jarak dekat berarti. Yang ketiga sama, mirip-mirip dengan yang nomor 2. Apa salah satu caranya? Ayat tarif abun libni. Ada pengakuan seorang ayah kepada anak. Ini jarak dekat. Nah, kalau jarak jauh itu sebenarnya menggunakan 2 cara. Yang pertama, ada kitabnya ulama nasab. Yang terakhir apa? Syuhrah wan istifham.
Ingat ya, saya garis bawahi lagi, ini cara, bukan syarat ya. Kalau cara itu bisa milih satu. Nah, pertanyaan imaduddin faqad hadamaddin itu semuanya ditanyakan. Mana syukrah wal istighfar atau sejak zaman Ubaidillah, ya, Ubaidillah yang mereka tanyakan itu. Dan mana kitab nasab sezaman, dan double pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah korupsi ya. Sudah korupsi dah dalil. Padahal semua para ulama tidak ada yang mengatakan keempat-empatnya ini adalah syarat. Tidak ada. Harus terpenuhi semua, tidak ada. Tapi lafalnya menggunakan torotik atau turuk yang artinya cara salah satu saja bisa. Loh, kenapa kok salah satu saja bisa? Gitu loh. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW ketika didatangkan oleh seorang perempuan, ditanyakan dari bani apa, dia jawab selesai. Rasulullah tidak tanya banyak. Masa Rasulullah langsung nanya gimana kita? Apalagi ditambahi syarat 5 apa? Tes DNA kata dia. Kan ada videonya. Tes DNA liman yadai anahu min dzurriyyatin nabi. Sejak kapan tes DNA itu bahasa Arabnya tes DNA? Tinggal ditambah. Kalau ustadzun, kitabun. Kalau lapangan alun-alun gitu. Tinggal dikasih kan. Jadi ini kan sudah ngawur, nggak mengalah mereka. Karena sudah hukumnya sudah hancur. Dari definisi hukum mereka sudah hancur. Nah, kemudian ketika para ulama tidak ada yang menyebutkan ini adalah sebuah syarat, maka yang nomor 4 adalah syukrah wal istighfar. Nah, apakah syukrah wal istighfar? Syukrah ini terkenal. Istighfar ini asyhadah bintasawuf. Coba lihat di Rawdatul Thalibin, di kitab Tuhfatul Muhtaj, kemudian Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, semuanya. Istighfar artinya asyhadah bintasawuf. Persaksian gara-gara dengar, oh saya sudah dengar bahwa orang ini anaknya ini, sudah masyhur. Didengar kalau dia ini anaknya si fulan. Syukrah wal istighfar itu kalau kita buka kitab fikih dari yang paling kecil sampai yang paling tebal, la yushtaratu fi syukrah wal istighfar amudun nasab muttasil. Tidak disyaratkan dalam syukrah wal istighfar adanya amudun nasab, mata rantai nasab yang muttasil. Tidak wajib sudah. Kalau sudah ada syukrah wal istighfar, tidak wajib. Jangan kemudian amudun nasab ditanyakan, syukrah wal istighfar itu ditanyakan, kitab sezaman ditanyakan. Itu double quadrat korupsi namanya itu. Karena para ulama fikih hanya menyebutkan ini sebuah cara, pilih satu. Gitu. Bukan semua harus terpenuhi, tidak. Dan syukrah wal istighfar ini sudah dipakai sejak zaman Nabi. Syukrah wal istighfar saya kasih tahu ini syukrah wal istighfar ini ya. Cara kerja syukrah wal istighfar itu dalam fikih. Begini ya. Istilah dalam nasab itu kan ada beberapa. Ada yang pertama nasab sahih. Sahihun nasab. Apa sahihun nasab? Jelas ya. Sahihun nasab, nasab yang sahih adalah nasab yang diakui oleh ulama nasab tanpa terkecuali. Makanya seperti itu. Ada maqbulun nasab. Apa maqbulun nasab? Alladzi thabata nasabuhu inda ba'din nasabi wa antarahu akhar. Ada perbedaan pendapat antara ulama nasab. Satu mengatakan nasabnya sambung, satu mengatakan putus. Itu makbul. Masih makbul, masih diterima. Dan Ba'alawi tidak masuk kepada makbul. Kenapa? Sampai di detik ini saya tidak pernah menemukan ada ulama dengan titel nasabah yang mengatakan Ba'alawi palsu. Tidak ada. Yang ketiga, ada istilahnya mardudun nasab, nasab yang ditolak. Siapa itu? Walladzi manidda'a ila qabilah wa lam yakun minhum. Ngaku-ngaku Ba'alawi padahal dia bukan Ba'alawi. Gitu. Ya. Manidda'a ila qabilah wa lam yakun minhum. Tsumma alimu tilka qabilah bimutlane. Kemudian Ba'alawi yang lain tahu kalau dia ini bukan Ba'alawi. Tsumma manaquhu an da'wahu. Kemudian Ba'alawi yang lain ini melarang dia untuk ngaku-ngaku. Maka fasara hukmu indan nasabah annahu mardudun nasab. Konteks yang seperti ini menurut para ulama nasab, nasabnya ditolak. Ngaku-ngaku Hasani, ternyata Hasani yang lain bilang oh dia bukan Hasani. Ngaku-ngaku Husaini, yang Husaini lain bilang oh dia bukan Husaini. Ini kasusnya seperti ini namanya mardudun nasab. Nasabnya ditolak. Ada yang terakhir. Nah, ini syukrah wal istighfar cara kerjanya di sini. Ada namanya masyhurun nasab. Apa masyhurun nasab? Man ishtahara nasabuhu wa lam yu'raf. Orang yang nasabnya masyhur, dia sebagai keturunan Nabi contohnya, tapi tidak diketahui secara amudun
masyhur, diterima. Kenapa sih kok syura wal istifadhah ini kok diterima? Semua ulama fikih menjawab dengan satu alasan, tidak ada yang lain. Coba antum kalau antum mengkaji ya syura wal istifadhah. Semua ulama asal mengatakan, semua ulama fikih mengatakan kenapa syura wal istifadhah menjadi salah satu menetapkan nasab? Karena nasab ini bukan amrun qat'i. Ingat, amrun dzanni nasab ini. Tahu qat'i? Qat'i itu kebenaran 100%, sama dengan kamu nyentuh api panas. Nah, itu qat'i. Kalau saya mengatakan saya tahu api itu panas, tapi hanya kabar dari orang, itu masih dzanni. Tapi kalau tangan kamu dicelupkan ke api, kamu terasa panas, nah itu qat'i kamu. 100% berarti. Nah, nasab ini kata para ulama semuanya itu amrun dzanni, yang keyakinannya 80% ke atas, bukan qat'i. Kenapa? Yang qat'i itu hanya seorang suster yang tahu anak itu lahir keluar dari rahim ibunya. Itu qat'i. Jadi kalau kita bersaksi ini, Sayyidina Ubaidillah melihat mungkin di rumah sakit ya, keluar dari rahim seorang ibu, Sayyidina Ubaidillah baru menurut suster ini bisa berkatakan dia melihatnya secara qat'i. Nah, nasab ini gak qat'i. Semuanya nasab ini dzanni. Sehingga syura wal istifadhah di sana masuk. Itu alasannya para ulama seperti itu. Semua kita fikirkan. Kenapa kok syura wal istifadhah ini bisa yuktabar fi itsbatin nasab, bisa dianggap gitu? Karena ini bukan perkara qat'i, ini dzanni. Seperti itu. Ini kalau benar-benar pakai fikih ya. Apakah gak kuat? Seumpama sampai ditentang. Loh, kalau perkara dzanni berarti ya hanya hanya perkiraan saja, kan seperti itu, hanya perkiraan saja. Di dalam konteks fikih, ingat, fikih itu tidak anti kepada sains. Fikih itu tidak anti kepada alat canggih zaman sekarang, tidak. Tapi fikih itu wajib hati-hati. Secanggih apapun alat tersebut, kalau tidak yartaqi ila dzann, maka ditolak. Contoh, kalau secanggih apapun alat itu, tapi tidak dapat meyakinkan 80% ke atas, maka fikih akan menolak. Contoh, nikah lewat video call, pernah tahu? Nikah lewat video call dari 100% ulama, hanya mungkin 1% ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang membolehkan. Padahal secara akal video call itu lebih otentik, maksudnya sudah otentik, gak mungkin menimbulkan kan? Tapi fikih ternyata menjawab harus hati-hati. Kenapa? Karena tujuan Islam itu salah satunya muhafadzatun nasli, menjaga keturunan sehingga zina itu dilarang. Mazhab Hanafi yang memperbolehkan nikah lewat video call itu dengan syarat yang sangat banyak sekali. Salah satunya, saksi saya harus ada di tempat perempuan, saksi perempuan harus ada di tempat saya, baru sah. Maharnya pun agak mahal kalau mazhab Hanafi, lebih mahal daripada mazhab Syafi'i. Kalau di Jakarta kayaknya semua mazhab mahal. Kalau di Jakarta ya. Iya, kalau di rumah saya kan 500.000 dapat yang soleh. Di sini 5 juta dapat yang soleh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti Islam itu tidak anti kepada alat canggih, tidak. Tapi kehati-hatian muhafadzatun nasli itulah yang di Islam jaga. Menjaga, makanya poliandri diharamkan. Kenapa? Kalau sampai perempuan punya suami banyak, nggak ketemu anaknya siapa, ini kan seperti itu. Tetap Islam itu, dan tidak ada agama seketat agama Islam. Sampai bisa buktikan nanti ya. Saya sudah belajar bahasa Ibrani sudah belajar bahasa Yunani sudah. Bahasa Suryani saya nggak bisa. Suryani saya nggak bisa. Karena apa? Nggak tahu ujungnya saya gimana. Sudah. Dan bahkan nanti akhir Oktober ini ada pendeta nangkap diskusi satu lawan satu. Namanya pendeta Isra Suruh, coba lihat. Ya, dia itu minta apakah Muhammad atau Paulus yang bisa dijadikan panutan, itu temanya di Surabaya akhir Oktober ini. Selesai. Nah, sampai cari sudah agama seketat umat Islam, tidak ada. Nah, sehingga ketika syura wal istifadhah ini bisa dijadikan dalil, maka orang-orang yang mendengarkan atau masyhur itu juga harus orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Makanya
Makanya syarat hadis sahih kelima-limanya itu membahas tentang kredibilitas seorang rawi. Gimana rawi ini, jujur nggak orangnya, harus mutasil nggak, harus adil nggak, adalatul rawi ya, malakatu tahmilu ala mulazamati taqwa wal qur'an. Sebuah kriteria, sebuah sifat yang membawa dia untuk selalu menjaga Quran dan ketakwaan. Harus dober cekatan, harus tidak terjadi syak, tidak ada pertentangan antara rawi fiqh dengan rawi yang lebih fiqh, tidak terjadi illat wasfun khafiyun yaqdahu 'anil qabul. Nah, hal-hal seperti itu ada. Makanya syukur istighfar itu sangat ketat sekali. Tidak kemudian kita langsung terima-terima saja kayak cerita Malik Dumdan. Sampai percaya cerita Malik Dumdan? Percaya nggak? Kalau kemudian ada batu yang ngirim orang sujud, wah ini keluar. Sebenarnya cerita seperti itu kalau untuk motivasi bagus, tanpa meyakini kebenaran ceritanya ya, motivasinya. Makanya kita tahu kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin kan rata-rata hadisnya dhaif. Kenapa rata-rata hadisnya dhaif? Pengarang Durratun Nasihin ini mazhabnya Hanafi. Dalam teori ilmu hadis mazhab Hanafi itu lebih mementingkan isi, bukan sanad. Itu. Makanya lebih ke motivasi. Nah, seperti itu konteks fikihnya. Jadi cara penetapan nasab itu sebenarnya sudah. Dan sampai detik ini, apakah ada kitab sezaman? Ada, kitab sezaman ada. Buku yang sekarang mau dicetak di 500 halaman itu, Al-Fakir, Beb Hanif, sama salah satunya Gus Rumel Abbas sudah menemukan bahwa berlima karena buku itu sudah ada yang diminta. Setelah itu minta tes DNA. Nah, tes DNA. Apakah dalam kajian fikih tes DNA itu diterima? Ternyata tidak. Tes DNA itu kasus-kasusnya kan kalau dalam musyawarah usul masail sejauh yang Al-Fakir ikuti untuk lakit, nah yang hilang ya dilihat. Itu pun kalau kita tanya kepada profesor di barat, tes DNA ini tidak ada profesor barat yang mengiyakan atau meng-ACC bahwa tes DNA ini bisa untuk nasab jauh. Tidak ada. Kalau yang ngarang tes DNA aja bilang tidak ada, ini yang sekarang ini hidup siapa kan seperti itu. Ada dokter, ya di pengikut mereka itu ada dokter pakan ikan nila dan mujair mengatakan DNA wajib untuk orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Seharusnya sebelum dia meneliti DNA, karena dia itu dokternya tentang ikan mujair kan, coba teliti mujair ini nasabnya kemana. Soalnya rata-rata tambak ataupun tempat yang ada mujairnya itu memang ada dalam sendirinya ikan mujair. Siapa tahu itu keturunan dari ikan hiu. Sebelum membahas nasabnya orang, nasabnya sendiri nggak jelas. Nasabnya sendiri tidak jelas. Nah, sehingga nasab ini erat kaitannya dengan muhafadzatul irbi. Wajib kita itu menjaga nama baik orang. Di dalam konsensus dan musyawarah ulama di Mekah pada tahun 2000-an yang salah satunya juga disahkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan apa? Orang yang masih mengatakan basmah wiradiyah atau tes DNA, menuntut tes DNA padahal nasabnya thabata fi dhahiri syar'i, sudah ditetapkan secara zahirnya syarat, maka orang ini kena haddul qadhaf. Kenapa kok kena haddul qadhaf? Karena orang ini sama dengan mencemarkan nama baik. Dan termasuk yang membuat kafir kata Rasulullah, ifnani khoslatani finnasi huma bihim kufrun, kan begitu. Ada dua perkara yang menyebabkan orang itu kafir kata Rasulullah. Yang pertama an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat seolah-olah tak percaya sama takdir Allah ya, terlalu sedih gitu. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan maksud ta'an fil ansab adalah binahwil qadah fi nasabin thabata fi dhahir syar'i. Jadi contoh yang menyebabkan kafir itu bagaimana tohnya? Seperti dia mencaci maki nasab orang yang telah ditetapkan secara zahirnya syara. Kata Imam Munawi seperti itu. Ditambah lagi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Maksudnya at-ta'nu fil ansab adalah seperti orang yang binahwil qadah bidunil ilmi, mencaci dengan tanpa ilmu, mencaci dengan tanpa ilmu. Nah, itu terjadi. Dan syarat menjadi seorang nasabah, ini syarat pertama. Syarat pertama aja sudah gak ada yang tulis. Yang pertama apa?
syaratnya seorang ahli nasab? Ayat tasifa bil ilmi wasil, ilmu yang luas. Wa yatabahhar fima yaktubu, mendalam mengenai apa yang dia catat. Kalau ini kan hasilnya cuma Google kan, nggak bisa. Lalu dikatakan tesis, enak saja rasanya. Berarti kuliah itu paling enak di zaman sekarang. Tinggal nyomot Google, aku tesis, diakui di depan pendukungnya sendiri, nggak usah dites oleh siapapun. Jadi tesis, enak kalau seperti itu. Dan ternyata tesisnya Iman ini pernah ada kabar, pernah dicek, pernah dikaji di sebuah universitas. Kenapa kok tidak di-live-kan? Karena gabrul. Kita ketika menyampaikan karya-karya Imaduddin ini kepada ulama-ulama nasabah di Nakoba diketawain yang beliau. Kenapa diketawain? Karena sekali gak ilmiah memang. Gak ilmiah. Nalar tasawurnya udah, kalian kalau belajar praktek dari syakil itu salah semua gitu. Dari syakil 1, 2, 3, 4 itu tak masuk. Tidak ada yang masuk. Beda memang karya ilmiah dengan karya comot yang tidak ilmiah. Nah, yang pertama, wa yatabahhar fima yaktubu. Syarat pertama menjadi seorang nasabah, dia harus tabahhur, benar-benar mendalam tentang apa yang dia dapat. Wa ayyakuna daqiqan fi ifbatihi, teliti ketika menetapkan. Muhaqqiqan fi ma yudawwin, ketika membuat buku dia itu benar-benar sudah mentahqiqnya. Wa qawiyan bi hujjati, kuat hujjahnya, bukan diajak diskusi kamu sana kamu situ. Mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabiti wa dhawabiti, harus sesuai dengan batasan-batasan ketetapan ilmu nasab, bukan buat ilmu nasab sendiri. Pertanyaan mana kita sezaman itu dari cara bertanya. Secara usul fikih kita tanya begitu kan salah kan? Kayak orang Wahabi, kita maulid Nabi, mana dalil hadisnya Nabi bermaulid? Cara bertanya aja salah. Kenapa? Usul fikih itu sudah sepakat para ulama al-adillah asy-syar'iyyah yang fiimat tahaqqu alaihi ulama. Yang disepakati ulama ada apa kan? Quran, sunnah, qiyas, ijma'. Kan itu kan, ijma', qiyas. Yang disepakati kan apa? Ketika kita menetapkan harus ada di satu dalil itu salah. Mana hadisnya Nabi Muhammad bermaulid Nabi? Salah. Mana ayat Al-Quran hadis Nabi Muhammad bermaulid Nabi? Salah. Karena dia membatasi dalil cuma satu gitu. Padahal dalil ada empat. Sama seperti mana kitab sezamannya, padahal sudah salah. Apakah ada kitab sezaman? Ada. Nanti kalau itu sudah disebarkan, itu akan disebarkan secara gratis. Itu akan disebarkan pada 200 halaman tebel dari abad 5 atau 4 sudah ada semua. Akan disebarkan secara gratis ke beberapa orang. Dan bagi yang nggak kebagian buku, nanti sudah kita buatkan website di Google. Jadi nanti websitenya itu bisa dibuka. Itu dari musnad. Nah, ilmu nasab ini perlu diketahui, ilmu nasab ini kan fikih. Jadi jauh lebih enteng daripada hadis. Nah, kita ketika meneliti tentang Ubaidillah ini, tentang al-faqihul muqaddam dan lain sebagainya, ternyata tercatat dalam kitab musnad, dalam riwayat-riwayat musnad Tirmidzi, Imam Tirmidzi ada. Seharusnya kalau dalam kitab musnad ada, itu berarti ada orangnya. Kenapa? Verifikasi hadis itu lebih ketat daripada ilmu nasab. Itu hadis ini lebih ketat. Dulu ketika zaman tabi'in ya, ketika ada orang menyampaikan riwayat, apa yang mendengarkan? Samulan hari jalan. Ketika menyampaikan riwayat, samulan hari jalan. Coba buktikan siapa rawi-rawi yang sampai kepada kamu, sebutkan rawi-rawi. Ketat banget kan? Sampai jarhuat ta'dil itu Imam Ahmad bin Hanbal dikira banyak memusuhi ulama, padahal tidak. Kencing berdiri saja itu bisa menurunkan hadis dari sahih menjadi dhaif. Ketika rawinya ini kencing dalam badan berdiri, itu bisa mengurangi derajat. Sampai Imam Ahmad ditanyakan oleh salah satu ulama, "Wahai Imam Ahmad, kenapa Anda sering mengkritik para ulama? Apakah Anda tidak takut dimusuhi orang banyak?" Apa kata Imam Ahmad? Karena ini untuk menjaga hadis, maka seluruh orang menjadi musuh saya. Lebih saya takuti ketika di akhirat aku menjadi musuh Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, untuk menjaga hadis, bahwa hadis ini disampaikan orang-orang yang benar-benar bersih gitu. Jadi lebih ketat hadis. Nah, kalau di musnad hadis ada nama Ubaidillah, nama-nama al-faqih muqaddam itu ada di musnad Tirmidzi, ada di musnad Al-Hilal ada. Maka seharusnya apa? Tapi di nasab. Nah, mereka memberikan syarat lagi, enggak, pokoknya harus kitab nasab di zaman begitu.
mereka ini sebenarnya apa ya? Ya gampangannya kita sedang melawan orang yang bekerja. Mereka ini bekerja, makanya semangat. Jadi terus habis tes DNA nanti ada lagi Yahudi. Padahal kalau kita buka kitab sejarah, yang menjajah Indonesia 3,5 abad itu Habib kan? Tapi bukan. Yang kemarin korupsi 271T itu Habib. Konten ini singkatannya orang Kristen. Yang 3.000T konten, yang 7.000T konten. OPM, Habib tahu OPM? Konten juga itu orang Kristen. Jadi apa sih? Maksudnya mereka itu sampai seperti itu. Kalau kita berpikir jadi, tapi kalau kita menjawab secara singkat, mereka dibayar. Ya. Ada nggak buktinya? Jadi kita bukan sedang melawan orang ahli fikih. Membangunkan orang yang pura-pura tidur itu lebih sulit daripada membangunkan orang yang tidur beneran. Betul? Seperti itu. Bukan jadi tes DNA masuk. Karena syak saja tidak. Jangan syak saja tidak tes DNA. Suatu saat ada alat yang lebih canggih daripada DNA. Ya kita lihat. Kalau memang yartaqi ila Allah, boleh. Kalau tidak, ya tidak. Makanya nanti ada ulama fikih. Ya, ulama fikih itu mukadimah dulu dari saya. Sebelum kita masuk ke tema yang lebih berat, itu masih mukadimah ya. Mungkin ada jawab.